94,8 FM Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami dalam acara Ngopi Steng, dan tentunya untuk edisi 22 September 2023. Dan di kesempatan kali ini, saudara pendengar, kita akan membahas terkait dengan pencermatan daftar pemilih tambahan ya. Dan tentunya saat ini ya, di mana KPU ya, seluruh KPU sudah menetapkan DPT, daftar pemilih tetap, tapi di samping itu KPU juga tetap akan berupaya menyalurkan hak-hak pilih atau hak suara dari masyarakat yang mungkin ada kendala untuk menyalurkan hak pilihnya di daerah asalnya atau di daerah domisili aslinya dan tengah berada di kota ataupun provinsi lain. Nah, hal ini masuk dalam kategori ataupun program dari KPU, yaitu daftar pemilih tambahan. Nah, dengan artian kami jelaskan sedikit bahwa daftar pemilih tambahan ini seperti ya, contohnya untuk di Kota Bukit Tinggi, misalkan ada orang yang ber-KTP Riau ya di Pekanbaru ataupun yang berdomisili di Pekanbaru namun tengah menjalani tugas atau dinas di Sumatera Barat ya, khususnya di bulan Februari mendatang, ataupun yang tengah menjalani pendidikan ya seperti kuliah ya, mungkin dia asalnya dari Jambi dan kuliah di salah satu universitas yang ada di Bukit Tinggi misalnya. Nah, ini warga-warga yang tidak berdomisili asli di Bukit Tinggi ini tetap dapat menyalurkan hak pilih mereka. Nah, dari persoalan ini dimasukkan ke dalam daftar pemilih tambahan. Dan sebelumnya dari informasi yang kami gali bahwa untuk masyarakat yang ingin menyalurkan hak pilihnya karena tengah berada di daerah lain ataupun tengah berdinas ataupun melakukan aktivitas di daerah lain, itu masih bisa menyampaikan hak pilihnya di 14 Februari mendatang. Dan tentunya dengan cara membawa KK, KTP dan juga bukti dokumen pendukung ya dari lembaga ataupun instansi pendidikan ataupun kelurahan ya, yang menyatakan bahwa warga ini tidak berdomisili, tidak memiliki KTP di Kota Bukit Tinggi, tidak berasal dari Kota Bukit Tinggi misalnya, namun tengah berada di Kota Bukit Tinggi untuk melaksanakan kegiatan aktivitas baik itu seperti dinas pendidikan ataupun berdagang atau lain sebagainya. Nah, beberapa dokumen ini yang tentunya dapat disampaikan ataupun dilaporkan ke tingkat kecamatan ya, seperti PPS ataupun bisa di tingkat PPK ya. Maksud kami di tingkat kelurahan PPS dan juga di tingkat kecamatan PPK, dan juga bisa melapor ataupun mengurusnya langsung ke kantor KPU. Nah, ini ya salah satu langkah ya upaya dari KPU bahwa seluruh warga Indonesia dapat menyalurkan hak pilih mereka. Nah, saudara pendengar, tentunya kalau kita lihat informasinya ya seperti di Kabupaten Pasaman Barat, ini Komisi Pemilihan Umum KPU Pasaman Barat itu masih terus melakukan pendataan bagi daftar pemilih tambahan ya, atau yang dinamakan atau yang disingkat dengan DPTB untuk pemilihan umum 2024. Dan sampai saat ini yang informasi yang dipublish ke KPU bahwa masih tahap penyusunan dan masih dalam tahap pendataan pemilih tambahan ini. Dan ya mereka yang tengah memasuki tahapan DPTB ini di tingkat panitia pemungutan suara ataupun PPS dan PPK ya, itu masih tengah dilakukan rekapitulasi KPU secara berjenjang. Dan kalau di Pasaman Barat maksud kami itu berdasarkan data pemilih pindah atau keluar, atau itu ada sebanyak 22 orang dan 15 orang yang masuk. Jadi tidak hanya bagi masyarakat ataupun warga yang mungkin tidak berdomisili di Bukit Tinggi saja, tapi mungkin ada yang pindah memilih ya keluar Kota Bukit Tinggi misalnya, itu juga bisa melaporkan ya dan mendapatkan data pendukungnya dari sini, dan mungkin bisa didaftarkan di daerah domisili asalnya nanti.
Dan tentunya saudara pendengar, ini masih tahapan, dan untuk masyarakat ataupun warga yang ingin mendaftarkan ini ya sudah bisa mengurusnya dari sekarang hingga tanggal 15 Januari mendatang ya. Dan mungkin kalau misalnya ada yang seperti bencana ataupun ya evakuasi lah, katakanlah seperti itu masih ada di tahap Hamin 7 ya, menjelang pemilu mendatang. Dan tentunya ya informasi seperti ini bagi masyarakat ataupun warga yang menyalurkan bisa memanfaatkan layanan ini, dan masyarakat juga bisa melakukan ataupun mengurus ya untuk bisa masuk ke dalam daftar pemilih tambahan ini ya di jam kerja, di hari kerja ya, dapat melaporkan mengurusnya di tingkat PPS, PPK, dan kantor KPU sendiri. Baik saudara pendengar, masih bersama kami dalam acara Ngopi Steng, dan terkait dengan daftar pemilih tambahan ini tentunya asalnya adalah daftar pemilih tetap ya, di mana daftar pemilih ini sebelumnya sudah termasuk ke dalam daftar pemilih tetap. Namun ada faktor misalnya yang harus memaksa warga ataupun individu yang terpaksa harus pindah memilih nih. Nah tentunya di hal seperti ini dapat dilakukan melaporkan seperti mana yang kami sampaikan tadi, dengan ada KTP, KK, dan surat pendukung bahwa menyatakan ia tidak bisa melakukan pencoblosan ataupun menyalurkan hak pilihnya di daerah domisilinya. Nah seperti itu saudara pendengar, dan mungkin didukung dengan baik itu seperti surat sedang belajar, surat sedang bertugas, ataupun surat pindah tinggal misalnya kan. Nah itu juga bisa dilakukan ataupun diberikan sebagai data pendukung. Nah tentunya saudara pendengar, di hal-hal seperti ini gunanya seperti yang kami gali informasinya, bahwa agar masyarakat ataupun warga yang sudah masuk daftar pemilih tetap ataupun yang sudah memiliki hak pilihnya ini dapat menyalurkan aspirasinya dalam pemilu 2024 nih saudara pendengar. Dan tentunya ini bahwa agar mensukseskan pemilih juga, dan tentunya ya juga bisa melancarkan pesta demokrasi di Indonesia ini. Dan sebelumnya tentunya ya, seperti yang kami bahas, bahwa daftar pemilih tambahan ini tentunya berdasarkan dari daftar pemilih tetap ya. Nah kalau kita lihat nih di Pasaman Barat misalnya ya, ini daftar pemilih tetap untuk pemilu 2024-nya sudah ditetapkan sebanyak 296.294 jiwa. Dengan rincian laki-laki itu ada sebanyak 147.599 jiwa, dan perempuan ada 148.655 jiwa. Nah, kalau dibandingkan dengan daftar pemilih tetap pemilu 2020, yaitu terjadi kenaikan nih saudara pendengar untuk di Kabupaten Pasaman Barat, di mana DPT pemilu 2020 lalu itu DPT-nya masih di angka 262.654 jiwa. Dan untuk jumlah tempat pemungutan suara atau TPS juga bertambah nih dari 1034 pada tahun 2020 naik menjadi 1.296 TPS pada pemilu 2024 nanti. Nah, kenapa terjadinya kenaikan TPS di Pasaman Barat ini? Ya, sebagai informasi bahwa jumlah nagari di Kabupaten Pasaman Barat ini sudah dari 19 sudah menjadi 90 nagari ini, saudara pendengar, karena sudah terjadi pemekaran nagari belum lama ini. Nah, ini salah satu ya data daftar pemilih tetap ya yang kita contohkan di Kabupaten Pasaman Barat. Nah, kemungkinan dari daftar pemilih tetap ini bisa saja besok ini akan bertambah nih. Jika ada ya, contohnya mungkin kan di Pasaman Barat banyak juga nih PT ataupun perusahaan-perusahaan yang mendatangkan pekerja-pekerja dari luar provinsi ya. Nah, mereka ini juga bisa menyalurkan hak pilihnya. Nah, nanti akan masuk ke dalam daftar pemilih tambahan, dan ini akan dapat dilaporkan mulai dari sekarang sampai tanggal 15 Januari atau H-30 sebelum pemilu dilaksanakan. Dan juga yang ada urusan penting lainnya ya, seperti yang kami sampaikan tadi, misalnya ada terjadi bencana ataupun lain sebagainya, itu bisa dilakukan di H-7 nah besok ini.
Dan tentunya saudara pendengar ya, kami juga mengajak kepada Anda jika memiliki anak keponakan yang sudah memasuki umur 17 tahun tentunya dapat segera mengurus kartu tanda penduduk elektroniknya. Dan tentunya ini akan menjadi daftar pemilih pemula juga ya, pemilih pemula yang dimana rata-rata di 19 kabupaten kota daftar pemilih pemula ini sangat mendominasi nih untuk pemilu 2024 ya. Kalau di Bukit Tinggi itu sudah mencapai 64%, ya rata-rata di 19 kabupaten kota di Sumatera Barat ini sudah melebihi angka 50-60% untuk daftar para pemilih pemulanya. Jadi perlu edukasi nih untuk pemilih pemula kita untuk dapat mensukseskan pemilu. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi 94,8 FM.